kafe atau karaoke setali tiga uang kalau niatnya untuk hal buruk. Di sebuah kota yang sedang pancaroba seperti Padang, maju tidak, mundur tidak, modern tidak, kuno tidak, agamais tidak, predengker tidak. Nah, ini sulit. Menuju kota metropolis itu adalah banyak tempat-tempat hiburan keluarga, tempat bernyanyi keluarga, baik itu yang sebenarnya atau mereknya saja. Karaoke namanya. Karaoke itu sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah, orang nyanyi aja. Yang masalah adalah orang memperalat karaoke. Nah, dia ada dua nih. Satu, usaha karaoke sebagai usaha karaoke itu harus ada izin, karena dia akan kena pajak. Di Padang banyak yang tak punya izin. Ditangkap oleh Andre, dirazia oleh Andre, anggota DPR RI kemarin. Kedua, kafe sebagai tempat maksiat. Karena ruangnya privat, bisa jadi itu jadi maksiat, bisa tidak. Tidak mungkin pada sebuah kota, sebuah tempat di Indonesia ini semua baik saja. Pasti ada yang buruknya, ada residunya. Karena itu hukum dunia. Nah, yang baik-baiknya ke masjid, yang sedikitnya residu itu ke karaoke. Nah, karaoke-nya itu ditertibkan, dibuat izinnya dengan baik, ditata dengan baik. Orang-orang ini kita didik dengan benar, dan itu tidak memakan waktu pendek, lama. Saya pernah menulis, diskotik pindah ke halaman mandehnya. Apa itu? Band malam hari itu. Kan sudah dilarang di Padang Pariaman, di Padang, sampai malam. Itu kenyataan. Diskotik pindah ke halaman rumah Dusana itu, sampai bilang iya. Mungkin sekarang sudah berkurang. Nah, itu adalah bagian dari dinamika sebuah kebudayaan yang sedang bergerak maju. Kebudayaan kita itu menuju maju seperti sebuah bekas longsor. Mungkin longsor besarnya sudah selesai, tapi dia mencari kelandaian, satu-satu masih jatuh. Baru setelah itu aman. Nah, kebudayaan begitu juga. Dia seperti tubuh manusia, membangun terus membangun. Akhirnya menjadi peradaban dan mati. Peradaban ada yang mati. Dalam perspektif seperti itu adalah wajar. Tapi dalam perspektif sebagai umat manusia, insan beragama, harus dikurangi kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kalau bisa. Dan kita berharap kepada pemerintah untuk itu melakukan regulasi. Kalau pemerintah lemah dalam membuat regulasi, pihak lain yang masuk. Pihak lain yang masuk, dia akan menjadi salah. Tetapi inilah gelinggaman sejak kepatang di kecil lain. Tidak jom, ikut siap sekolah jalan penegoro, tidak jom. Seperti itu. Ada ABS SBK, ada bersandi sarak bersandi kita belum. ABS SBK itu adalah tujuan, dan kita belum sampai ke situ. Sumatera Barat belum sampai ke situ. Dia masih sedang berjalan ke sana, dan di tengah jalan banyak rintangan. Jadi itu adalah postulat yang hendak dicapai, sama dengan kehidupan adil dan makmur. Ya, adil dan makmur. ABS SBK-nya tidak salah. Yang salah adalah kita mengasumsikan bahwa kita ini sudah ABS SBK. Nah, menurut saya sekarang Sumatera Barat itu belum ABS SBK, tapi sedang bergerak menuju titik ABS SBK. Itu yang benar. Padang itu agamais apa tidak? Kata sebagian orang, ya, kita ini buat agamanya. Kata sebagian lain, tidak. Ini contohnya sampah berserakan, cari bungkang di tengah jalan, pasar semeraut, korupsi banyak. Terserahlah mana yang apa. Saya hanya melihat kenyataan bahwa kusut masai dalam kehidupan berbudaya di Padang masih ada. Masih belum tertata dengan baik. Kehidupan malam di Padang itu adalah warisan sebenarnya dari sisi kebudayaan kita. Ada kasus Bukit Lampu, tempat esek-esek, jalan di Penegoro, tepi pantai Padang. Pantai Padang sekarang sudah berkurang. Dulu kan ceper tuh, payung ceper namanya.
payung ceper. Di Bukit Lampu juga seperti itu. Di Jalan Diponegoro ya juga mobil bergoyang. Kan kita tahu semua. Apalagi wartawan tahu. Dari buat besok muncul lagi, dibuat beritanya muncul lagi. Itu adalah sebongkah masalah yang tak kunjung selesai di Padang. Kalau anak sekolah yang ke Bukit Lampu sudah dibakar, tunggu lagi. Malah wartawan yang kena di situ, dipukul oleh aparat sampai ke pengadilan. Itulah pertama kali undang-undang pers dipakai dalam kasus itu. Nah, ini tidak selesai-selesai karena ini lendir. Masalah lendir ini susah menyelesaikannya karena selalu terlibat orang-orang kuat di situ. Orang kuat di tempat itu, di level itu. Dia tidak kuat-kuat amat sih, tapi dia fisiknya, kekuasaannya ada macam-macam lah. Ini selalu ada bukan hanya di Padang tapi juga di kota manapun di Indonesia. Ini persoalan bersama, persoalan wali kota. Kalau ini dituntaskan dengan baik, menurut saya kehebohan soal kehidupan malam berkurang, termasuk Termelati. Termelati masuk diperiksa, tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, tidak bawa surat nikah. Nah, mekanismenya harus diciptakan. Saya juga tidak punya metode tahu bagaimana cara mengatasinya karena ini menyangkut tabiat seseorang. LGBT itu menurut sebagian orang penyakit, menurut sebagian orang penyimpangan, menurut sebagian orang pengaruh. Suatu hari heboh lah di Padang tentang LGBT. Habis seseorang LGBT di media sosialnya berkata seperti ini. Kalian kalau kau wisuda jam 4 pagi dan LGBT kau kalian imbau. Membuat salon kalian, mampun rambut kalian, bibir kalian. Nah, itu katanya. Apa masalahnya ini? Menurut saya ini memang kerja berat. Ada dua pilihan. Pertama, LGBT kita musuhi habis-habisan. Kedua, ditolong habis-habisan. Sementara kita dituntut, ulama dituntut juga untuk anak kemenakannya. Jadi sama-sama lah kita, ulama ya, Elkam ya, pemerintah ya, dinas kesehatan ya, dinas pendidikan ya. Tidak akan ketolong agak 1%. Nah, metode itu kita pakai tahun per tahun. LGBT banyak merisaukan hati, buruk bagi Sumatera Barat. Terbanyak kabarnya. Di mana? Di Payakumbuh, di mana terbanyak? Ya terbanyak tuh nggak apa lagi. Dibuat di koran besar-besar. Lalu dibantah, kita akan bangun, kita ini itu gaya pemerintah tuh. Lakukan sesuatu, action, Bakarajo. Kita akan melakukan penyuluhan kepada dan itu banyak masalah di wilayah remang-remang yang kita biarkan dan terjadi tahun ke tahun. Dan itu memang tidak prioritas pembangunan. Selama ini kita prioritas pada infrastruktur, pelayanan publik, penghargaan, gini penghargaannya, penghargaan Hari Anak, kota layak anak, kota keuangan yang baik, kebersihan, lalu lintas yang baik. Lalu lintas baik dapat penghargaan lah. Sumatera Barat. Cobalah bayangkan. Luar biasa. Kepada pers diminta untuk tidak diberitakan, tapi bukan aparat lah. Misalkan jangan diberitakan juga, rusak nama Minang. Terangan di orang luar. Misalnya yang kemarin ini, razia karaoke itu. Jangan rusak nama kita di luar. Semangat menjaga nama baik itu, itu yang penting. Jika itu sudah hilang, itu kolektivitas kita sebagai orang Minang. Tetapi kapan itu dipakai? Kapan? LGBT jangan diberitakan, nanti nama kita rusak. Nah, untuk menjaga nama baik apa? LGBT itu diobati. Jangan pers yang dilarang membuat beritanya. Bukan oleh pemerintah nih. Pemerintah tidak ada lagi melarang pers. Jadi kadang-kadang pers juga melakukan filter sendiri. Ya udahlah, malam dalam aja lah, sekali aja lah. Malah lah, banyak orang nelpon tokoh-tokoh masyarakat nih. Banyak. Udah, nggak kelakui kurang di kurang. Seperti itu. Akhirnya apatis. Bukan kita takut. Sebenarnya pers itu punya
punya cara menyeleksi sendiri. Dia tidak sombong. Kita mempertimbangkan juga banyak hal. Jadi kalau yang diberitakan itu merusak, bukan merusaknya dilihat, dampak positifnya apa? Keluarga di rumah lebih waspada. Ayah, ibu, mande, datuk, nenek, dan segala macam lebih waspada. Kemana anak kemenakanmu berjalan? Di Sumatera Barat kan kita ABSSBK, ada pesan diserak, mama tidak berguna lagi. Bapak juga tidak. Kalau murid dipukul, dilapor polisi. Sudah kembali guyah pasak peradaban kebudayaan Minangkabau itu mulai guyah-guyah gitu ya. Jadi perlu ditokok-tokok. Nah, perlu pemimpin yang visioner, yang lengkap. Kalau dia tak lengkap, sekelilingnya harus lengkap. Jangan pengena proyek saja. Ini yang merusak. Proyek nanti ujung-ujung 10% siot masuk ke sini. 10%. Nah, semacam itu yang merusak. Membangunlah dulu, uang itu akan datang sendirian. Seperti itu.